Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Cisan Kasih. Kali ini Cisan mau nge-review sebuah film yang berjudul Hey Manis Vampire yang dirilis 3 September 2023 yang disutradarai oleh Arian Louis Sykes. Penasaran alur ceritanya? Yuk langsung aja, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk menerima notifikasi film-film selanjutnya. Film ini dibuka dengan adegan komedi kelam dari sebuah keluarga yang menghadiahkan hadiah ulang tahun kepada seorang gadis kecil bernama Sasha. Badut pesta yang dikunci oleh orang tua gadis itu ke dalam peti kayu di ruang tamu. Silahkan, kata mereka padanya, makan dia, kamu sudah cukup umur sekarang. Namun Sasha tidak ingin membunuh badut tersebut. Hal ini menjadi masalah karena sebagai vampir, suatu hari nanti dia harus belajar cara membunuh manusia demi mendapatkan makanan. Ibu dan ayahnya membawa Sasha ke dokter anak vampir, memberitahu mereka bahwa Sasha memiliki cacat neurologis yang membuatnya merasa kasihan pada penderita manusia daripada nafsu untuk memakannya. Ibunya membenci sikap keras kepala Sasha itu karena ayahnya memanjakannya, membiarkannya menghisap kantong darah seperti Capricorns yang optimis daripada pergi keluar dan makan sendiri. Beberapa dekade pun berlalu dan akhirnya keluarga yang jengkel itu sudah muak dengan Sasha yang sekarang sudah remaja. Kini dia berusia 68 tahun tapi kelihatannya seperti 17 tahun dan gaya hidupnya yang suka lepas. Mereka mengirimnya untuk tinggal bersama sepupunya yang bergaya bohemian, Dennis namanya, yang mencoba mengajari gadis cemberut dan sensitif ini cara menjemput pria dan menguras darah mereka. Namun Sasha tetap menolak seperti seorang karnivora etis yang ingin mengetahui nama babi yang akan mereka makan. Film ini tidak pernah menjelaskan mengapa Sasha boleh saja meminum darah manusia jika ada orang lain yang menyediakannya untuknya, namun tidak dengan membunuh apa yang akan dia makan. Namun pendirian prinsip remaja juga bisa tidak konsisten. Suatu malam Sasha sangat putus asa sehingga dia mempertimbangkan untuk mengakhiri semuanya dengan memakan makanan manusia yang beracun bagi vampir, tapi dia berhenti sesaat sebelum makan dan malah bergabung dengan kelompok pendukung depresi. Di sana dia bertemu dengan Paul, seorang anak buangan di sekolah menengah yang dilihatnya Sasha berdiri di atap area bowling setempat beberapa malam sebelumnya. Di tempat itu Sasha mengungkapkan semua beban di dalam pikirannya di mana dia dipaksa harus melakukan hal-hal yang buruk. Tapi jika dia tidak melakukannya maka dia akan mati. Lalu seorang wanita bertanya masalah apa yang sedang Sasha alami. Sasha nggak mau jujur. Jika dia jujur otomatis semuanya bakalan kabur karena Sasha itu adalah vampir, sedangkan masalah yang dia katakan tadi adalah membunuh manusia. Lalu seorang wanita menanggapi bahwa kematian bukanlah solusi. Tiba-tiba Paul pun gak setuju karena dia pun berkata bahwa kematian itu bisa jadi sebuah solusi. Bahkan Paul gak menikmati hidup, dia rela memberikan nyawanya untuk hal-hal yang baik. Di sini terlihat Sasha sangat mengagumi ucapan Paul dan mereka pun saling pandang. Setelah semuanya keluar dari tempat pendukung depresi, Sasha pun bertanya kepada Paul apakah perkataan Paul tadi serius. Lalu Paul pun menjawab dia serius dengan ucapannya tadi. Kemudian Sasha mengajak Paul ke rumahnya Dennis dan memperkenalkannya pada Dennis dan juga JP. Lalu Sasha mengajak Paul ke dalam kamarnya. Di dalam kamar, Paul melihat sebuah piano. Lalu dia bertanya pada Sasha berapa lama Sasha bermain piano. Sasha pun menjawab 43 tahun. Sontak Paul pun terkejut. Lalu dia bertanya umur Sasha berapa dan Sasha menjawab 68 tahun. Lalu Paul bertanya berapa lama harapannya hidup. Sasha menjawab tergantung beberapa faktor. Bibinya Victoria berumur 375 tahun. Lagi-lagi Paul terkejut, lalu dia bertanya apakah ada panti jompo untuk vampir. Sasha menjawab nggak ada. Lalu Paul kembali berkata Sasha nggak seperti umur 68 tahun. Sasha pun menjawab itu karena penuaan kami lambat.
Lalu bagaimana jika kalian terkena sinar matahari? Sasa pun menjawab, mungkin mereka akan menyusut. Paul terus bertanya, jika vampir terkena salib, apakah mereka akan menyusut? Sasa pun menjawab, itu seperti alergi. Lalu Paul pun juga berkata bahwa dia juga alergi debu dan juga tungau. Terlihat Sasa mulai belajar menggigit Paul. Paul pun juga mempersilahkannya, tapi lagi-lagi rasa kasihannya dari Sasa pun muncul, membuat Sasa keluar dari kamarnya. Di luar kamar, Dennis menegurnya kalau Sasa nggak mampu maka dialah yang akan bertindak, lalu Sasa melarangnya. Sasa kembali menemui Paul di kamarnya, lalu dia bertanya, apa permintaan terakhirmu? Paul ingin sekali meluapkan kemarahannya pada Henry, lalu Sasa pun mengajak dia menemui Henry dan memarahinya. Akhirnya Paul mengajak Sasa ke sebuah klub malam untuk mencari Henry. Paul meminta Sasa menunggunya sebentar. Sasa pun mulai bete dan memainkan segelas bir milik orang lain hingga gelas itu jatuh. Lalu dia melihat tangan orang itu penuh darah dan jiwa vampirnya pun bergejolak. Tak lama Paul pun kembali. Dia berkata Henry nggak ada di sana, dia udah pergi. Lalu Sasa bertanya di mana dia. Paul pun menjawab dia ada di pesta. Lalu Sasa pun mengajak Paul untuk menemui Henry di pesta. Namun tiba-tiba Paul berubah pikiran dan memikirkan cara lain. Seperti yang dilakukannya saat ini, merusak iklan jeans temannya. Hal itu membuat si pemilik iklan marah dan meneriaki Paul. Setelah itu Paul mendatangi gurunya dan merusak mobilnya. Itu karena gurunya selalu memberinya nilai jelek. Setelah itu Paul langsung mendatangi rumah gurunya yang satunya. Setelah gurunya membuka pintu, dia langsung melemparinya daging. Otomatis gurunya terkejut dong dan marah, lalu Paul langsung lari dan dia melihat vas bunga langsung ditendang deh. Lalu mereka lari sekencang-kencangnya hingga Sasa pun kewalahan mengikuti Paul. Akhirnya mereka pun duduk di tengah jalan. Lalu Sasa bertanya udah berapa lama Paul ingin bundir, lalu Paul pun menjawab udah sejak lama. Dalam pikiran Sasa, manusia itu takut mati, tapi Paul menjawab, mereka hanya takut menderita dan kesepian. Kemudian Paul mengajak Sasa ke rumahnya. Dia ingin menulis selembar surat untuk ibunya sebelum dia metong. Setelah itu Paul menuruni anak tangga dan ibunya udah pulang kerja. Ibunya bertanya pada Paul, kamu mau kemana? Lalu Sasa juga ikut turun dan mereka pun berkenalan. Lalu Paul berpamitan pada ibunya. Dia pamit akan pergi ke pesta, lalu berkata pada ibunya bahwa dia sangat menyayanginya. Tanpa ibunya sadari, itu adalah pertemuan mereka yang terakhir. Ini mereka tibalah di sebuah pesta dan melihat Henry bersama teman-temannya. Paul langsung menemui mereka dan mereka pun mengolok-olok Paul. Kemudian Henry merangkul Paul. Hal itu dijadikan kesempatannya untuk menggigit tangannya Henry hingga berdarah. Lalu Paul pun mengajak Sasa kabur, tapi di tengah jalan Sasa pun pingsan karena kelaparan. Alhasil Paul pun memberi setetes darahnya untuk Sasa. Paul melihat Henry mendatanginya. Henry ingin membalas Paul karena Paul tadi telah menggigitnya. Di saat Henry ingin menyakiti Paul, lalu Sasa pun marah dan disitulah dia berhasil. Akhirnya Sasa menggigit Henry hingga metong. Lalu Sasa meminta Paul segera pergi, kalau enggak pasti Paul juga akan digigitnya. Tak lama Dennis pun datang, dia sangat senang akhirnya Sasa berhasil. Lalu mereka berdua pun menyingkirkan jasadnya si Henry dan dimasukkan ke dalam mobil. Sasa nggak mau ngebahas Paul saat Dennis menanyakannya. Sesampainya di rumah, Paul melihat wajahnya penuh luka. Setelah itu dia mandi dan setelah itu dia melihat surat yang ditulisnya untuk mamanya tadi. Terlihat Sasa sedang menggali tanah untuk mengubur jasadnya Henry. Dia meminta Dennis untuk membantunya, tapi Dennis nggak mau sebelum Sasa menjawab di mana Paul berada. Dennis pun berkata, setelah kamu membawa pulang manusia ke rumah, kamu harus membunuhnya. Lalu Sasa menjawab dia nggak akan membocorkannya. Dennis terus-terusan mendesak Sasa. Kalau Sasa nggak ngasih tahu, maka dia akan membereskan Paul. Lalu Sasa pun marah dan memukul Dennis hingga dia pingsan. Setelah itu Sasa menghampiri Paul dan mengajaknya pergi karena Dennis akan terus mengincarnya dan akhirnya Paul pun disembunyikan di sini.
Paul bertanya pada Sasa, apa keinginan terakhirmu? Sasa menjawab, ingin melihat matahari. Paul berkata dia nggak bisa pergi ke luar negeri karena uangnya nggak cukup. Di sisi lain bahasanya yang kurang. Dan dia mengusulkan agar Sasa menjadikannya vampir. Kalau dia jadi vampir, dia bisa membantu Sasa membunuh manusia. Dan dia akan menjadi manusia vampir yang sangat kreatif. Tapi Sasa menolak dan berkata pada Paul jika dia menjadi vampir maka dia nggak bisa lihat matahari, nggak bisa makan makanan enak, nggak bisa sekolah, dan bagaimana dengan ibunya. Tapi Paul terus memohon, katanya jika dia jadi vampir maka dia bisa melakukan apa aja. Lagi pula itu adalah kali pertama Paul memohon, lalu Sasa pun berkata, lagi pula taringku nggak mungkin muncul lagi. Paul juga berpikir demikian, taring Sasa akan muncul ketika Sasa mengkhawatirkan nyawanya Paul. Bayangkan saja bahkan Dennis mau membunuh Paul. Jika taring Sasa nggak muncul lagi, Paul berani mengambil resiko. Paul memberikan selembar kertas pada Sasa, memintanya memberikan pada ibunya jika terjadi sesuatu padanya. Tak lama terjadi sesuatu pada Sasa dan taringnya pun muncul. Dia langsung menggigit Paul. Takut terjadi sesuatu pada Paul, Sasa langsung menelpon ayahnya. Tapi bukan ayahnya aja yang datang, melainkan seluruh keluarganya. Sasa protes dong karena yang dipanggil ayahnya, tapi kenapa semuanya datang? Lalu ibunya menjawab, itu karena kami semua khawatir. Sasa berkata bahwa Paul mengalami kesulitan bernapas selama 1 jam, lalu ayahnya berkata dia butuh darah, dan bibinya pun mengusulkan untuk membunuhnya saja. Ayahnya Sasa langsung menjawab tidak karena mereka sepakat ke sana untuk membantu Sasa, tapi bibinya Sasa tetap aja ngotot untuk membunuh si Paul. Karena mereka nggak butuh kerabat baru, setiap mereka butuh camilan, lalu si JP pun merasa tersinggung. JP merupakan salah satu kerabat baru mereka yang tempo hari sempat dihisap darahnya oleh Dennis. Lalu giliran ibunya Sasa yang menegurnya karena dia tidak boleh sembarangan mengubah manusia menjadi vampir. Lalu Sasa menjawab bahwa Paul adalah temannya dan bibinya lagi-lagi ngompor-ngomporin untuk membunuh Paul. Bibinya Sasa menyuruh JP untuk menancapkan penanya tepat di jantungnya Paul, lalu Sasa pun marah dan mengancamnya akan menusukkannya sendiri ke jantungnya JP. Lalu Sasa mengusir mereka semuanya. Bibinya Sasa yang melihat Sasa membela Paul pun akhirnya membantu Paul dan memberikan darah. Karena darahnya kurang, akhirnya dia meminta pada Dennis walaupun harus memaksa Dennis. Singkat cerita, mereka berdua pun menjadi couple vampir yang saling bekerja sama untuk mencari darah. Mereka mengambil darah pada pasien di rumah sakit yang berkedok sebagai penyanyi panggilan. Sasa yang bertugas menyanyi dan main piano, sedangkan Paul yang menyedot darah pasien. Dengan cara itu mereka bisa mendapatkan darah tanpa membunuh orang lain. Dan kini penampilan mereka berdua pun semakin keren kan? Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian tentang 2 couple vampir ini?